Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI harga mati. Selamat malam. Selamat ketemu kembali dengan channel Kaki Heri. Ini lor, malam ini saya sengaja menghadirkan seseorang yang sudah banyak pengalaman di masyarakat. Kalau pakai istilah Jokowi berarti beliau ini orang-orang yang suka berusukan. Saya ingin membahas soal sisi lain ketika kita melihat fenomena bahwa antar masyarakat nih, baik itu atas nama lembaga, atas nama ormas dan sebagainya, kok terkesan sesama anak bangsa ini saling berbenturan begitu. Ini kan ada hubungannya juga dengan bagaimana skenario dunia. Jadi bagaimana menginginkan Indonesia itu pecah, bagaimana Indonesia itu bubar kan gitu. Sampai sempat ada isu bahwa Indonesia akan bubar 2030 misalkan. Nah, tetapi ternyata gagal terus. Dan ini dari pengamat tersembunyi ini mengatakan bahwa jalan untuk menghancurkan Indonesia hanya ada satu. Bagaimana ormas terbesar Indonesia, NU Muhammadiyah, itu harus dipecah dulu. Kalau enggak internal NU dulu atau antar ormas besar ini. Nah, disinilah kita akan membahas dengan namanya Bapak Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, semakin segera jadi Pak Iksan. Iya, Pak Ilmu. Ya, tadi saya sampaikan itu Pak. Kira-kira analisa Bapak seperti apa ini, kok saya kan juga aktif di beberapa ormas ini. Jadi terkesan kok saya seolah-olah didorong untuk saling caci, saling membenci dan sebagainya sesama antar bangsa. Atau seolah-olah kok saya harus kemudian tutup mata atau tutup telinga untuk mendengar apa yang sedang terjadi di negara ini kan gitu. Seolah-olah ada pengalihan isu dan sebagainya. Ini seperti apa ini? Ini dari segi mana dulu nih? Dari sosial politik lah. Ya, apa kaitannya dengan PWI atau apa dulu? Oke, salah satunya itulah munculnya PWI yang diawali dari soal nasab, kemudian berkembang menjadi apa seolah-olah ini saling ada yang melindungi, saling mencaci dan sebagainya ini. Padahal tujuan utamanya PWLS adalah bagaimana meneruskan perjuangan Wali Songo, terutama soal pembelokan sejarah, kemudian makam-makam palsu dan klaim-klaimer soal apa namanya pahlawan nasional dan sebagainya. Ya, saya sekedar berpendapat ya sebagai salah satu warga Nahdien yang cinta kepada NU dan sebagai warga NU otomatis yang memiliki jiwa nasionalis yang tidak perlu diragukan ya, karena saya itu dididik oleh guru-guru saya sebagai orang yang suruh menjaga nasionalisme, yaitu cinta tanah air, cinta negara dan bangsa ini. Saya melihat fenomena dari mulai munculnya tesis Imad ya, dengan munculnya organisasi PWI dan Laskar Sabilillah. Itu saya sepakat dari awal memang tujuannya untuk satu meluruskan sejarah. Yang kedua mungkin meluruskan nasab ya. Kemudian ada perjuangan yang ingin dikembangkan kembali, yaitu meneruskan perjuangan Wali Songo, yaitu menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin itu ya. Cuman setelah berkembang ke sini saya lihat itu sudah tidak murni lagi, tapi ada pihak-pihak yang rupanya numpangi, menunggangi secara numpangi. Jadi yang arahnya tadi pelurusan sejarah, tapi kemudian belakangan ini sudah mengarah pada penyebar kebencian dan pemecah belah umat. Ya. Jadi ini saya lihat ada pihak-pihak yang bermain, yang main ya orang-orang yang kayak yang dulu-dulu ingin mengobok-obok
NU, NU ya ingin kelompok NU itu pecah. NKRI. Itu. Menurut saya masalah Balawi sebenarnya di kalangan NU sebenarnya sudah habis lah, sudah selesai. Karena mayoritas warga Nahdliyin sudah tidak lagi percaya bahwa Balawi itu dzurriyyah Rasul. Sebenarnya sudah habis, sudah selesai. Tutup saja, ya, tidak usah diteruskan lah. Tinggal kita islah, rekonsiliasi, kita nyambung silaturahmi kembali karena sesama warga negara, sesama umat Islam. Jadi umat Islam itu tidak boleh untuk saling berseteru, saling membenci, itu tidak boleh. Ajaran Nabi begitu. Cuman ini ranahnya sudah tidak seperti itu, tidak seperti mula. Tapi memang ada upaya untuk membenturkan kekuatan dalam internal NU. Ya mungkin analisa saya untuk mengalihkan perhatian terhadap kasus-kasus besar yang sedang menjadi opini publik di negara kita, yaitu seperti kasus mega korupsi, kasus penyalahgunaan wewenang, kasus narkoba, kasus macam-macam ya, termasuk pagar laut, penguasaan lahan, perampasan lahan, dan yang melibatkan ya banyak orang sudah menilai bahwa itu adalah permainan daripada oligarki yang motor oleh 9 naga, termasuk di situ adalah Aguan yang sudah menjadi opini publik bahwa Aguan adalah salah satu pimpinan dari 9 naga yang begitu dekatnya sekali dengan kekuasaan sehingga bisa mempengaruhi segala kebijakan-kebijakan kekuasaan sampai pemimpin yang sedang berkuasa sekarang tidak menghiraukan, ya, salah satunya tidak menghiraukan begitu besarnya tuntutan rakyat, bahkan apa yang diusahakan rakyat tidak pernah didengar, ya. Bahkan ini saya melihat karena demo besar-besaran di Jakarta itu tidak ada satupun stasiun TV yang mau meliputnya, bahwa pers sudah dikuasai, kemudian tidak ada pejabat negara yang mendengar, sehingga yang dituntut oleh rakyat melalui demo mahasiswa tidak ada satupun yang disorot ya, atau dipublis. Enggak, tidak satupun yang direspon gitu ya, direspon. Jadi ini salah satu ini demo mahasiswa yang soal Indonesia gelap. Iya, macam-macam yang kemarin itu kan saya melihat di YouTube ya. Di stasiun TV tidak ada sama sekali itu. Jadi pers sekarang juga sudah penuh lah jadi sudah kita masyarakat sebenarnya sangat prihatin dengan kondisi sekarang ini, di mana secara tidak sadar banyak yang tidak sadar bahwa kita lagi diadu domba. Oke, Lur. Ini waduh, ngeri-ngeri sedap ini. Ini mudah-mudahan sebagai pembuka saja bahwa ternyata beliau ini menganalisis dari sisi lain, bahwa sadar tidak sadar awalnya munculnya PWLS ini menurut beliau sudah mulai ada pihak-pihak yang nunggangi, sehingga ada arah bagaimana ini pengalian isu, kemudian bagaimana satu indikasi bahwa ada aktor utamanya, yaitu tadi sampai menyebut ada tokoh namanya Aguan. Mengerikan. Baik, mudah-mudahan ini bagian dari warning kita semua. Apapun informasi kita serap dan kita gali masing-masing, kita analisis bareng-bareng. Intinya beliau mengajak bagaimana sebagai anak bangsa harus jangan sampai luntur soal nasionalisme. Jaga persatuan kesatuan. Jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Lebih-lebih ini Purbalingga. Beliau jangan-jangan ada darah yang mengalir di beliau, darahnya Jenderal Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.